Seorang mukmin itu kata Nabi, dia itu kalau berbuat baik dia merasa senang, merasa bahagia, merasa puas. Sekarang sebutkan kepada Ustaz, mana ada kebaikan yang kita melakukannya dalam keadaan senang tanpa ada mujahadah. Sulit, sholat, baik, tapi mujahadah kita. Maksakan diri. Taklim, kita mujahadah sampai ngantuk-ngantuk kita lawan. Ya kan? Bangun malam, apalagi. Sholat malam itu adalah sholat paling afdal setelah sholat fardu. Mutlakon. Melebihi daripada semua macam sholat. Baik itu yang zatu wagat atau tidak punya waktu. Zatu sabab, apapun sebabnya mutaqaddim, mutaakhir, mugharin, semuanya. Paling afdalnya sholat itu setelah sholat fardu adalah sholatul lail. Sholat tahajud maksudnya. Tapi itu pun sulit. Dikerjakannya sulit. Tapi kalau dia itu dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, walaupun sulit, tapi setelah sholat tahajud, dia selesai melaksanakannya, dia puas, dia merasa bahagia luar biasa. Padahal habis melakukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan pada dirinya. Tapi karena dia itu beriman, karena dia itu bertakwa, maka dia itu merasakan nikmat banget sholat itu. Seperti nikmatnya kita habis makan yang enak. Seperti nikmatnya kita habis ketemu sama teman yang dekat. Seperti nikmatnya kita habis melakukan sesuatu yang membahagiakan di dunia. Sama seperti itu. Tapi sebaliknya, sedangkan orang-orang yang tidak beriman, ya, alias ketakwaannya itu tidak tampak, dia melakukan suatu kebaikan itu seperti dalam keadaan dikurung dalam penjara, dikurung dalam kurungan, sehingga dia itu melihat waktu kapan selesainya. Itu berarti kurang beriman dia. Dia tidak merasakan nikmat. Jadi kalau kita ingin membedakan diri kita ini sudah sampai di mana letaknya, kita lihat dalam kebaikan semacam ini. Ketika baca Quran, nikmat terasa. Ketika sholat, nikmat terasa. Ketika mengaji seperti sekarang ini, kita merasa bahagia luar biasa. Berarti kita termasuk mukmin. Tapi kalau semua kita tidak merasakan yang semacam itu, berarti kita bukan termasuk yang sempurna keimanannya, tapi masih tertatih-tatih keimanannya. Harus dikuatkan keimanannya. Dengan apa? Dengan pengetahuan dan pengamalannya. Tambah ilmunya, tambah mengamalkan dengan ilmunya. Artinya apa itu? Takwa. Tingkatkan ketakwaannya. Dengan meningkatkan ketakwaannya, meningkat pula keimanannya. Dengan meningkat keimanannya, maka konsekuensi yang baik itu yang disebutkan oleh Imam Ghazali, wal aqibatu lil muttaqin, itu adalah ketika kita bertakwa. Jadi takwa itu sebuah media yang jika kita terapkan dalam kehidupan kita, yang menikmati nikmatnya, merasakan bahagianya dan senangnya, ya kita sendiri, bukan orang lain. Takwa itu tergantung kepada pelakunya. Pelakunya adalah individu setiap orang. Enggak ada takwa saya menjadi menanjak dan kuat karena kita bersama-sama. Tidak ada bersama-sama. Semua kembali kepada masing-masing. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan wal akibatu lil muttaqin. Akibat itu lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa masing-masing. Tergantung bagaimana ketakwaannya itu.